Sebagai seorang mama aku percaya semua mama mau dimanapun kita berada, otak kita tuh gak jauh-jauh dari rumah. Dok, aku udah jadi zombie. Di hati kecil setiap mama tuh kayaknya aduh aku tuh berat loh ninggalin anak. Tapi di satu sisi aku mau gak mau pompa nyusuin, ngurus bayi, pokoknya habis banget waktuku. Di satu sisi juga aduh ninggalin anak, kita juga masih was-was, masih mesti ngejaga anak. Bahkan dari jauh, kasus kita mau titipin ke siapa, kepercayaan kita tuh mau ditaruh kemana. Ya udah mama meskipun kerja ya mama tetap ikut nih, masih ada buat kalian. Menjadi ibu di era sekarang tuntutannya sangat tinggi. Ibu tuh dituntut menjadi serba bisa. Bisa urusan rumah tangga, iya. Menjadi istri yang baik, bisa. Ibu dituntut untuk mencari ekonomi juga. Menjadi ibu yang sempurna sesuai standar sosial zaman sekarang. Nah, itu yang akan kita kupas tuntas tentunya bersama tamu spesial kita. Seorang ibu bekerja, seorang dokter laktasi, dan ibu yang mempunyai 4 orang anak, berhasil menyusui 4 anak ini. Nah, welcome to Mom's Talk. Let's talk about it. Bu Ibu dengerin ya. Halo Dok Echa. Thank you for having me. Aku pada saat di era kayaknya tahun zaman sekarang gitu ya, ibu punya 2 anak aja menurut objin aku tuh udah sangat jarang gitu. Apalagi ini 4 anak. Aku aja yang 3 anak kayak dibilang anaknya berapa 3, kayak orang-orang udah pada kayak bisa ya gitu, kayak sanggup ya gitu. Ini 4 anak gitu. Pasti kayak udah wah gila kok banyak banget 4 anak gitu kan. Bener. Ya sebenarnya kalau ditanya kenapa sampai 4 anak nggak pernah terencana sih, tapi tau-taunya dikasihnya sampai segini jadinya gitu kan, dijalanin aja. Oke. Nah Dok, aku langsung aja kali ya. Kalau dari dokter sendiri kan seorang dokter, kita tahu lah ya kesibukannya seorang dokter gimana. Terus dokter juga dokter laktasi, yang maksudnya tuh melayani ibu-ibu yang struggling masalah menyusuin. Dokter sendiri juga seorang ibu menyusui. Ya kita sama-sama tahu ya perjuangan ibu menyusui itu gimana, dan 4 anak. Terus masih gimana caranya membagi semua waktu itu. Terus pernah nggak sih kayak ngerasa aduh capek banget sih sebetulnya gitu? Oh kalau ditanya pasti ada fase-fase dimana jenuh banget, bosan banget, kayaknya lelah banget, kok kayak kerjaannya gak habis-habis. Kasarnya yang ibu di rumah aja kadangnya ya dibilangnya kan kerjaannya juga gak kelar-kelar gitu kan. Terus jadi ibu kerja juga punya porsinya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya capek atau enggak, pasti ada gitu kan. Terus tapi di satu sisi lagi sebagai seorang wanita, sebagai diri kita sendiri, ya kita gak memungkiri lah bahwa dalam diri kita sendiri tuh mau seperti apa gitu kan. Mau memilihnya seperti apa. Apakah setelah punya anak memilih oke, aku fix jadi di rumah aja, atau aku gak bisa deh kayaknya kalau full-fullan di rumah, aku masih mau pelayanan, aku masih mau melayani, which is aku seorang dokter. Apakah aku udah sekolah capek-capek terus aku mau meninggalkan itu semua? Apakah aku mau bisa tetap bekerja dengan apa yang aku miliki kayak gitu kan. Jadi kalau ditanya lelah dengan segala sesuatunya pasti iya, tapi pilihan lagi, balik ke pilihan gitu sih kalau aku ya. Sebetulnya selalu ada konsekuensi dari setiap pilihan kita. Betul. Gitu ya. Nah tapi kalau semisal dokter sendiri kan aku juga lihat ya, maksudnya kesibukannya kadang masih antar sekolah anak. Terus bahkan kalau anaknya ulang tahun tuh masih kayak dia suka banget untuk mencari kesibukan untuk dirinya sendiri gitu ya. Padahal udah sibuk banget. Padahal dilihat tuh udah sibuk banget gitu. Nah sebetulnya apakah kayak kesibukan itu tuh memang enjoy untuk menjalanin semua itu, atau itu sebuah kayak ya pelarian aja lah, kayak karena aku mungkin di rumah aku capek banget, mending kayak aku menyibukkan diri supaya aku bisa lupa dengan kecapekanku gitu. Oh, I see. Jadi kalau di diri aku pribadi, aku salah satu orang yang mungkin kalau dibilang aku full harus di rumah terus, mungkin aku akan nggak bisa ya. Aku di porsi dimana aku kayaknya nggak bisa deh jadi fully rumah tangga banget di rumah terus gitu ya. Di sisi lain, aku sendiri tipe orangnya dari dulu itu kan aktif, sibuk gitu ya. Maksudnya suka bisnis, suka kerjain segala sesuatu, apa-apa dikerjain sendiri gitu, apa-apa dikerjain sendiri. Kayak yang tadi kamu udah singgung, kayak ulang tahun anak, aku masih nganter sekolah. Jadi aku tuh mau jadi seorang mamah yang tetap ada buat anakku. Jadi
ya puji Tuhannya pekerjaan aku lebih bisa aku atur waktunya fleksibel. Jadi aku bisa tuh pagi tetap bangun, nyiapin bekal, ngantar sekolah, habis ngantar sekolah baru ke tempat praktek misalnya seperti itu kan. Kemudian kalau lagi ada hari ulang tahun, hari spesial anak, aku mau ada andil di sana gitu. Aku tetap ya udah mama meskipun kerja ya mama tetap ikut nih, masih ada buat kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada perform atau apa ya di mana aku bisa ada di sana ya aku usahakan tetap seperti itu sih sebenarnya. Dan aku tetap enjoy. Kalau bisa ditanya apakah itu suatu keterpaksaan, sebenarnya enggak, aku enjoy karena aku mungkin balik lagi ke inner child. Jadi ada andilnya di mana ya balik lagi ke masing-masing diri kita bahwa aku tuh dulunya sebenarnya pengen apa sih, karena secara tidak langsung ya seperti yang kita tahu kayaknya makin kesini mungkin kita lebih terbuka akan mental health kayak gitu ya. Kita makin bisa ngerti, oh iya jangan-jangan aku seperti ini tuh karena dulunya aku tuh pengen begini tapi nggak dapet gitu kan. Jadi apa yang aku kasih ke anakku sepertinya itu yang sebenarnya pengen aku dapatkan di masa lalu aku kecil, tapi aku nggak bisa itu. Jadi aku nggak mau anakku merasakan hal yang sama aku. Karena mamaku juga dulu kerja keras banget. Tapi pekerja banget, benar-benar pekerja keras. Tapi aku dididik mandiri dari umur aku 2 SD 3 SD itu yang ditinggal sendirian. Boro-boro dirayakan ulang tahun atau apapun enggak gitu ya. Bahkan ambil rapot aja kadang-kadang gak diambilin, aku ngambil sendiri kayak gitu. Jadi yang aku pribadi sekarang tuh nggak mau anakku kayak gitu meskipun aku pribadi juga nggak bisa yang tetap di rumah aja. Jadi aku bilang aku mau kerja ya, tapi mama usahain kalau kamu ada apa, anakku udah bilang ma nanti ada perform, ada ini ada itu, ya udah iya diusahain gitu kan. Jadi sambil coba diaturin lah waktu kerja dan lain-lainnya. Gitu. Berarti kan kalau aku lihat nih secara sistemnya itu harusnya juga udah jalan ya, karena maksudnya sistem secara support sistemnya. Oh iya pasti. Gitu. Karena kan maksudnya dokter juga pekerja iya, praktek iya, pelayanan iya, tapi maksudnya di anak ini juga hadir. Apalagi setahu aku tidurnya masih bareng-bareng, kuntelan, anak-anaknya semua deket. Nah, gimana caranya bisa membagi waktu? Terus juga kayak ASI sekarang kan anak terakhir ya masih 20 bulan 21 bulan ya. 21 bulan masih menyusui. Kayak gimana caranya bisa mengatur itu semua, dan apa sih sebetulnya kayak tantangan terberatnya untuk menjalanin itu semua? Tantangannya capek banget dirinya, kayak gak habis-habis gitu, kayak buat diri sendirinya agak susah gitu kan. Tapi di sisi lain ketika aku lagi pergi kerja, ya itu mungkin jadi sedikit me time buat aku ya, di saat aku nyetir misalnya kayak gitu. Kalau dibilang support system, anakku 4 ya, aku punya mbak rumah sih ya. Kalau bilang suster mungkin bukan suster juga, tapi mbak rumah yang bantu-bantu lah di rumah gitu ya. Itu ada 2, sama suamiku. Puji Tuhannya suamiku juga family man tipenya. Jadi dan kerjanya juga agak fleksibel. I mean gak yang meninggalkan rumah harus sekian jam pulang malam, enggak. Jadi di saat aku kerja atau aku pergi nggak di rumah, anakku yang misalnya yang 2 yang besar udah mulai sekolahnya agak panjang, dia masih bisa bantu lihat anak yang baby gitu. Kakaknya udah bisa kakaknya bantu kan juga. Iya, karena kan kakaknya kalau misalnya jam bekerjanya misalnya dari pagi sampai siang, pulang misalnya jam 2-an gitu kan ya. Berarti kan yang di rumah sisa yang kecil gitu kan. Jadi mungkin gak terlalu banyak yang perlu diliatin. Dan di masa-masa itu sekarang yang aku atur ketika udah mulai anak ketiga, anak keempat sih, jam praktekku itu aku atur di jam sekolahnya anak. Jadi ketika anak-anak udah pulang, aku sebisa mungkin kurang lebih aku bisa pulang. Jadi pas nanti nganter les, aku lagi nganter les kayak gitu. Jam makan malam udah ada di rumah juga. Waktu dulu anak pertama kedua itu ya, aku itu sempet yang jam prakteknya justru terbalik. Aku pikir setelah anak pulang sekolah baru aku pulang malam. Itu pernah sampai pulang setengah 11 malam dari rumah sakit. Lalu dimarah sama suami. Iya, karena jadinya nggak ada waktu untuk ketemunya. Iya, jadi nggak pas. Jadi itu waktu itu pernah bikin salah atur waktu karena belum adjust lah gitu ya. Terus makin lama mungkin makin bisa, oh ya kayaknya waktunya lebih pasnya seperti ini gitu kan. Waktu itu juga karena keasikan kerja, maksudnya aku pengen ya udah selesaiin kerjaannya sampai di setitik ya support dari suami, suami puji Tuhannya bolehin nih kamu kerja, tapi harus ingat porsinya. Jadi menurut suami kayak porsimu ya kerja kan bukan kasarnya yang harus bagaimana banget ya, bukan tulang punggung lah gitu ya. Jadi kamu boleh kerja asal kamu punya porsinya, punya tahu waktu bahwa kamu ini seorang mama juga, seorang istri juga gitu. Jadi jangan sampai
lupa semua gitu. Ya. Jangan pikir kita masih sendiri gitu. Oke. Oke, kalau semisal ini ada satu komenan gitu ya. Iya. Sebenarnya kita angkat dari real komen dari I see. thread seseorang gitu. Dia tuh bikin tulisan, gak semua working mom itu pingin berkarir tinggi karena mereka itu hanya kerja karena hidupnya memang gak ngasih banyak pilihan. Oke, mau nggak mau. Mau gak mau harus dijalanin. Pasti. Gitu. Nah, kalau dokter kan sering ya bertemu dengan pasien-pasien, Pasti. yang mana ibu menyusui juga masih working mom Pasti. dan mungkin ada tuntutan seperti ini kayak gitu kan. Nah, kalau misal dokter lihat sendiri apa sih tantangan paling besar untuk working mom yang karena tuntutan ya. Pasti. Mereka working mom dan mereka masih tetap harus menyusui. Pengen banget menyusui gitu. Iya, pengen banget menyusui. Jadi kalau misalnya dilihat dari banyak pasien atau kasarnya ada di titik-titik di mana juga kita pasti menjadi bantuan juga lah ya buat ekonomi keluarga kasarnya gitu ya. Pasti kalau misalnya ditanya tuntutan terbesarnya ini kita tuh harus menyisihkan hati kita juga ya di saat mau ninggalin anak gitu ya kan. Itu pasti berat banget. Kita mau pergi di satu sisi juga aduh ninggalin anak, kita juga masih was-was, masih mesti ngejaga anak. Bahkan dari jauh kasus kita mau titipin ke siapa, kepercayaan kita tuh mau ditaruh kemana gitu kan. Meskipun mungkin ke neneknya atau pengasuh yang lain atau bahkan kayak daycare, tapi susah buat dipercaya. Zaman sekarang tuh ya Tuhan. Atau rasanya tuh kayak kemarin tuh ya sedih banget gitu ya, udah ibu bekerja susah payah, kerja yang mesti tuntutan bener-bener mau nggak mau gitu ya, harus dukung ekonomi keluarga, suami kerja, ibunya juga harus kerja, istrinya kerja, mesti naik kendaraan umum, naik kereta, baru kemarin kereta musibah seperti itu tuh rasanya hancur hati banget gitu ya kan. Kemudian mau titipin soal kepercayaan, itu tuntutan terbesar tuh mungkin kepercayaan, harus menitipkan anak ke siapa, nitip ke daycare, ya ampun kemarin juga daycare-nya. Betul, itu jadi kayak tantangan tersendiri ya mungkin untuk ibu bekerja saat ini. Kita mau nitipin ke daycare juga kemarin. Kita sebetulnya itu bukan cuma satu sih, ada beberapa before juga ada beberapa daycare yang seperti itu. Lalu bahkan ternyata ibu bekerja pun punya resiko kecelakaan lalu lintas. Ya memang namanya hidup itu kita nggak ada yang pasti gitu ya. Tapi ternyata tuh besar banget gitu. Kayak berasa bebannya tuh besar gitu. Iya, ada harga yang harus dibayar ya. Jadi kayak harga yang harus dibayar itu bukan hal kecil kan. Jadi kayak kalau menurut aku tuntutan terbesar yang seperti itu tuh yang benar-benar jadi di hati kecil setiap mama tuh kayaknya aduh aku tuh berat loh ninggalin anak. Tapi di satu sisi aku mau nggak mau harus ada backing buat bantuin ekonomi keluarga. Kalau enggak ya gimana caranya ini bisa buat tetap berjalan hidup hari demi hari begitu kan. Meskipun perjalanan bekerjanya ini yang banyak sekali yang mungkin mesti lebih maksudnya pemilihannya itu kan, jenis pekerjaannya kayak tapi gitu. Kan maksudnya kayak nggak setiap orang tuh punya kesempatan untuk memilih. Betul sih ya. Jadi gitu. Mau gak mau udah harus yang itu yang dijalanin. Iya, kadang maksudnya kayak ya kita pasti kalau bisa memilih pekerjaan, mungkin pekerjaan yang bisa lebih fleksibel seperti ya. Tapi kan maksudnya nggak semua orang tuh punya apa ya kesempatan seperti itu gitu. Dan apalagi kalau kita lihat juga sekarang kayaknya era menjadi ibu di zaman sekarang tuh makin tinggi gitu ya, dengan sosial media kayak ibu tuh harus begini, ibu tuh harus begitu. Kalau semisal kayak contoh simpel lah, masalah kita ngomongin ASI, kayak ada fasenya ibu-ibu menganggap kayak working mom itu harus punya stok ASI yang banyak nih, yang melimpah nih gitu. Jadi langsung bikin kitanya jadi insecure. Iya, kita jadi mikir kayak kenapa tuntutan menjadi ibu tuh kayak berat banget gitu. Nah, kalau semisal kayak menurut dokter sendiri gitu ya, as a dokter laktasi, terus dokter juga ibu menyusui, ibu bekerja gitu kan. Nah, gimana caranya kayak sebagai ibu rumah bukan ibu rumah, ibu yang bekerja, terus menanggapin fenomena kayak stok ASI itu harus yang banyak, dengan menanggapi standar-standar zaman sekarang untuk seorang ibu. Oke, jadi sebenarnya standar-standar yang dibuat ini kan berdasarkan banyak banget pihak yang maksudnya kayak dia membuat standarnya karena dia ASINya berlimpah, dipampangkan begitu kan. Baru orang lain tuh melihat oh ya nih dia pampang banyak banget ASINya segala macam.
sebenarnya kalau misalnya kita sebagai ibu yang mulai dari mempersiapkan diri dari mulai hamil, lahiran, kemudian dibawa hari demi harinya mengikuti, maksudnya kita nyukupin bahwa kita paham bahwa demand-nya itu tidak harus berlimpah ruah seperti itu. Stok ASI yang harus berlimpah ruah banyak banget tuh enggak. Karena berproses jalannya usia baby pun dari umur, katakanlah cuti lahiran tuh 3 bulan gitu kan ya. Dari umur 3 bulan untuk berjeda ke 6 bulan di mana akan turun 30% nanti mulai MPASI. Sebaiknya, maksudnya saya juga mau menyarankan bahwa jangan sampai kita terlalu overthinking atau yang terlalu jadi dibawa pikiran, dibebankan gitu. Supaya kitanya bisa lebih luas, lebih bisa apa ya, lapang dada gitu bahwa legowo gitu iya, legowo. ya. Jadi kayak oh ya oke, ASIku cukup kok gitu, ASIku akan aman kok. Jadi kita lebih bisa maintain manajemennya di saat di kantor. Jadi begitu kita pulang juga kita bisa mempersiapkan lagi buat babynya gitu. Kita punya hati yang masih bisa buat temenan, maksudnya bareng-bareng sama anaknya lagi kayak gitu. Kita masih punya jeda waktu buat kita nggak terlalu memusingkan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi standar tinggi tapi mungkin seharusnya nggak cocok buat kita. Jadi standar Nggak tinggi fit. nggak fit every single person itu kan pasti beda-beda ya. Betul. Jadi menurutku nggak perlu sampai gimana ya menanggapinya, kalau bisa sih belajar tutup mata tutup kuping, belajar telisik lebih dalam diri kita sendiri supaya kita tahu nih, oh ya anakku ya begini. Dengan catatan kita juga nggak boleh abai dong, pasti Betul. ikutin pola pertumbuhannya, perkembangannya gitu kan. Tetap kita turut andil, misalnya kita bantu benar-benar cari pengasuh yang bisa sambil kita percayakan kayak gitu kan. Sambil kita tetap perhatikan juga hari demi harinya. Dan kalau bekerja yang full day gitu kan, di saat libur Sabtu Minggu gitu, itu kan bisa menjadi salah satu waktu yang buat kita evaluasi bareng-bareng gitu kan ya. Mungkin lebih ke sana. Jadi sebetulnya tuh tetap kita balik ke konsep cukup ya. Iya, gitu. cukup. Karena sometimes ketika kita itu sadar kalau oh ternyata ASI aku tuh cukup, anak aku tuh juga maksudnya oke gitu. Itu malah kita mungkin lebih legowo dan ASI kita malah lebih lancar. Lebih lancar, betul. Dibandingkan kalau misal kita kepikiran terus ternyata malah bisa bikin ASInya jadi tambah seret. Karena ya nggak nutup kemungkinan dan nggak jauh-jauh dari urusan hormon oksitosin dan prolaktin ya. Bener. Karena oksitosin sendiri ya kita perlu ingat ya, hormon oksitosin itu adalah hormon rileks, hormon cinta, hormon yang bawaannya kitanya bisa lebih santai, hormon yang tidak lagi kesakitan, tidak lagi terlalu stres gitu ya. Hormon yang bawaannya kita tenang gitu kan. Jadi kalau kita bawaannya insecure, terus baper, overthinking akan semua hal yang kayak kesannya dibebankan ke kita, harus begini, harus begitu. Itu bikin kita tuh jadi mandek semua. Jadi ibaratnya tuh yang harusnya mungkin produksinya bagus tapi pengalirannya jadi tersendat semua gitu tapi kan. Tapi mungkin gini ya, sebetulnya aku yakin ibu-ibu tuh pasti paham juga lah. Kita pasti sama-sama ngerti paham. Kalau semisal konsep cukup itu berbeda-beda juga sih sebenarnya. Bener gitu loh. Tapi untuk ngatur pola pikir kita, mindset kita ke konsep cukup itu tuh bukan sesuatu hal yang gampang. Betul. Gitu. Bahkan kadang kita bilang sama diri sendiri ASIku cukup, tapi waktu pompa penyataannya hasilnya ternyata cuma segini. Itu kan pasti tetap aja akan mempengaruhin gitu loh. Nah, gimana sih maksudnya kita sebagai ibu itu caranya kayak mengontrol itu semua gitu dong? I see. Ya memang sih ya, maksudnya kita mau gimana pun ya kita harus validasi dari kenyataan juga gitu kan ya. Meskipun kita udah woro-woro nih ngomongin gitu ya, hipnoterapi diri sendiri, afirmasi positif ibaratnya. Betul. Tapi begitu ngeliat kok kayak gak sesuai ekspektasi. Aku tuh maunya kesannya kayak kita maunya nih keluarnya 100, kenapa kok yang keluar 30-40, mungkin kan kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang ASInya drop atau apapun, kita bisa balik lagi, dicek lagi, karena yang terlihat kan yang kita biasanya itu kan yang dilihat. Kalau misalnya kitanya lagi direct breastfeeding, yang bisa kita ukur dan lihat adalah dari frekuensi pipis misalnya, terus berat badan yang akan naik sesuai kurva. Lain halnya kalau seandainya pakai pompa-pompa gitu kan, pas lagi mompa kita beranggapan, weh anakku nanti kayaknya umur sekian tuh harus minumnya sekian gitu ya. Memang itu menjadi indikator bahwa arahan kita lah buat kita mencukupi kebutuhan bayinya. Tapi coba kita evaluasi lagi, apa sih yang bermasalah. Kalau misalnya selama 3 bulan kita direct breastfeeding baik-baik aja nih,
Banyak-banyak aja anak tumbuh bagus, berat badannya aman-aman aja. Kok tiba-tiba pas lagi pompa drop ya, jelek ya. Maksudnya hasilnya kok dikit banget. Apakah selama ini anak minum kita sedikit segitu? Kita mesti dilihat lagi. Nah, itu yang mesti dievaluasi, dicek ulang. Pompanya proper atau enggak? Pas enggak Iya, gitu ya. size corongnya, cara pakai pompanya, ritme, kecepatan, kekuatan hisapnya, segala faktor yang mempengaruhi dari proses pemompaan tersebut. Oke. Karena itu nggak nutup kemungkinan, banyak sekali loh. Kalau direct breastfeeding anakku cukup, tapi kenapa kalau dipompa itu sedikit? Karena pompa itu kan berbeda dengan mulut anak, ya kan? Pemakaian bra aja itu juga bisa ikut jadi faktor kayak gitu ya. Corong kebesaran kesempitan, pakainya terlalu lemah, terlalu pakainya atau pakainya cuman efek yang stimulasi atau yang masas doang, itu kan berbeda sekali. Jangan salah loh, banyak sekali, aku udah sebagai dokter laktasi ini mungkin dari tahun 2017-2018 sekitar 7-8 tahunan ya. Ternyata kasus-kasus seperti ini tuh sering banget terjadi. Ibu-ibu, terutama ibu bekerja ya. Dia 3 bulan oke, aman, kok begitu 3 ke 4 bulan turun dadak dan dia rasa ASINYA drop gitu kan. ASINYA kok hasilnya sedikit. Di kantor kok rasanya kayaknya apa nggak cukup, apa gimana, kok ASINYA segitu-segitu aja, stagnan kayak gitu kan. Begitu ditanya, ternyata mereka nggak ngerti cara menggunakan pompa yang proper. Gitu. Mereka cuma pakai modenya masas doang, levelnya cuma 1-2 tok, misalnya seperti itu. Padahal begitu diperiksa datang kelenjar ASI sebenarnya aman, begitu dipera mancur pol banyak. Yang tipenya mungkin normal tuh high milk supply sebenarnya, tapi proses pengeluarannya yang tidak adekuat atau tidak optimal dengan berbagai faktor tersebut. Wow, ternyata Gitu. pumping itu bukan cuma sekedar mengeluarkan ASI, bukan cuma sekedar nyalain pompanya, tapi itu juga ada teknik-tekniknya yang perlu dipelajarin juga gitu. Jadi ini juga yang mungkin bisa sedikit mematahkan gitu ya. Kalau orang-orang pada bilang kan biasanya kalau ini kamu ibu bekerja, misal atau ibu-ibu yang ASINYA sedikit tuh berarti kamu kurang usahanya. Bukan gitu. karena usahanya yang kurang, tapi memang mungkin harus dievaluasi lagi. Kita cek lagi nih apa sih yang bermasalah. Apalagi kalau selama sepanjang sebelum dia balik bekerja, anaknya tumbuh dengan baik. Gitu kan, direct breastfeedingnya baik, apa-apanya baik. Oke, katakanlah dia memang ada kebutuhan masih nge-mix gitu ya, masih mix dengan tambahan lain. Nah itu kan bisa dibantu juga ya, bagaimana cara mensiasatinya supaya ASINYA tetap adekuat, bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak, bisa substitusi balik, bahkan yang tadinya pakai susu tambahan misalnya, jadi susu tambahannya lama-lama nggak pakai. Itu kan ada teknik-tekniknya ya. Buat suplementasinya seperti apa, tekniknya bagaimana biar dia bisa naikin hasil pompanya seperti kayak Karena demikian. aku punya sih sebetulnya kayak termasuk temen deket gitu ya, termasuk deket juga sama aku. Terus waktu itu dia bilang kayak aku ini low milk supply, dia bilang gitu. Kayaknya ASI aku memang bukan ibu yang dianugerahi ASI banyak gitu. Anaknya full ASI tapi anaknya gemoy banget sampai berlipat-lipat. Aku sampai begini, kalau kamu low milk supply, kamu nggak dianugerahi ASI gitu, anak kamu nggak mungkin segitu. Itu betul-betul yang sampai lipetannya tuh kayak apa ya? Michelin itu. Iya, aku sampai kayak nggak mungkin kamu gitu. Aku bilang ya, tapi itu memang bisa terjadi ya dok. Karena aku lihat itu banyak banget mama-mama, terutama ini untuk mama Epping ya, yang sering merasa kayak produksi ASINYA itu nggak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Padahal anaknya itu ya baik-baik secara aja, tumbuh kembang bagus. Apalagi banyak juga yang malah BB anaknya tuh kayak gemoy-gemoy gitu. Betul. Anak ASI tuh bukan yang nggak bisa gemoy loh, banyak banget bisa cakep banget gitu gemoy-gemoy terus gembil-gembil semua. Bisa, bukan harus pakai susu yang lain, enggak, bisa banget. Cuma ya itu tadi, kadang persepsi orang itu dengan ASI banyak itu, mereka tuh punya targetnya mengikuti siapa nih? Apakah dia melihat, let's say katakanlah ya dunia sosial media kan influencer atau apapun, influencer sekali pompa bisa 200, bisa 150 misalnya. Ada di satu sisi yang 80, 100, tapi anaknya memang masih minumnya bisa segituan gitu. Tapi kan tercukupi terus setiap kali feedingnya dia gitu ibaratnya. Memang bukan yang berlimpah ruah, kadang-kadang justru malah kasihan loh yang berlimpah ruah, yang oversupply itu kan terlalu banyak. Kadang-kadang anaknya juga
anaknya bahkan kurus karena high milknya di belakang yang udah keburu kadung cuma dipompaan gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya pada kasus kayak tadi ya, si maminya bilang aku tuh low milk supply, padahal anaknya bagus-bagus aja, gemoy-gemoy aja. Nah, low milk supply dengan catatan seperti apa dulu yang dia maksud gitu kan. Jadi kita nggak boleh self diagnosis diri kita sendiri. Kadang mungkin yang membuat kita berpikiran low milk supply itu adalah ekspektasi kita sendiri. Dengan pembanding yang mungkin susah kita reach gitu kan ya, tidak sesuai dengan ya, padahal faktor pembandingnya kan berbeda kondisi dengan kita kan gitu kan. Dan kemudian juga kalau soal low milk supply, kalau memang benar-benar low milk supply ketika direct breastfeeding atau apa, atau pas lagi datang ke konselor atau dokter laktasi begitu ya, diperiksa itu kan ada tanda-tandanya kan, kelenjar payudaranya seperti apa, bentuk payudara yang mungkin dari semasa hamil juga nggak terbentuk, nggak makin besar, ya nggak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Iya. Kemudian ya memang secara hormonalnya juga ya identik dengan kita bilangnya insufisiensi glandular tissue-nya, memang kelenjar ASI-nya tidak ada, and so on begitu kan. Jadi jangan insecure duluan sih sebenarnya. Oke, nah dok, sebagai working mom gitu ya, kan pasti ada part-part di mana kayak kita itu nggak bisa selalu hadir untuk anak, pasti gitu ada. ya. Ada nggak sih kayak perasaan bersalah gitu karena nggak bisa selalu hadir di saat anak itu butuh kita gitu? Oh pasti, itu pasti banget karena banyak, maksudnya kayak meskipun saya pribadi gitu, aku pribadi bisa dibilang kerja fleksibel, tapi kan ada masa-masa di mana aku yang benar-benar harus kerja di satu sisi yang tadinya dia butuh kita. Misal let's say sakit, anaknya lagi sakit. Anaknya lagi sakit tapi kita harus banget kerja, kita harus ninggalin, itu pasti ada rasa bersalahnya, pasti. Cuma kalau misalnya tidak bisa misalnya jadwalnya nggak bisa di reschedule, kita harus meeting dengan orang yang penting yang memang mungkin nggak bisa diapa-apain, ya mau nggak mau ya paling kita cuma bisa bantu doa dari manapun kita berada, kita bantu kontrol sebisa kita. Let's say katakanlah mungkin sebagai seorang mama, aku percaya semua mama mau dimanapun kita berada, otak kita tuh nggak jauh-jauh dari rumah. Ya kan, jadi kalau misalnya kita mau pergi, kasarnya bukan kerja pun, misalnya anggaplah ibu-ibu yang happy-happy aja, liburan pun pasti keinget anak. Biasanya tuh pasti kayak gitu. Jadi secara lumrahnya akan seperti demikian. Kalau memang ibunya bisa ada budget lebih yang bisa sambil kontrol lewat CCTV atau apa, mungkin itu akan lebih terbantu kan ya. Jadi kita bisa langsung on lihat langsung gitu kan kondisinya. Langsung itu gimana gitu. Dan di satu sisi lain, paling tiga kita bisa bantu mengarahkan nih, misalnya yang kita percayakan pengasuhnya harus apa kayak gitu-gitu kan. Tapi pasti sih hati kecil tuh pasti kayak, aduh harusnya tuh aku pengen di rumah aja, harusnya tuh aku pengen meluk dia, aduh nangis-nangis ya, kayak gitu pasti kepikiran. Nah gimana caranya kayak kita itu dealing dengan semua itu gitu? Harus bisa berdamai juga sih dengan diri kita sendiri kan. Jadi kayak mau nggak mau kitanya tuh harus gimana ya, kita harus memposisikan diri bahwa oke, all is well. Sebisa mungkin ya kita padetin kerjaan yang kalau misalnya bisa diselesaikan sesegera. Kalau bisa didelegasikan, misal kita di kantor tuh ada tim gitu ya, bisa nggak sih memungkinkan aku mungkin hari ini jam kerjanya kan misalnya 8 jam, boleh nggak setelah aku meeting aku izin pulang duluan, misal seperti itu. Jadi hal-hal yang bisa kita usahakan sebisa mungkin pasti kita usahakan. Tapi kalau memang tidak bisa, aku percaya semua mama tuh mau yang terbaik buat anak. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Itu sih, itu yang selalu aku poinkan. Karena ketika kita selalu menyalahkan diri sendiri, itu juga gak akan berdampak baik. Benar. Gak akan menyelesaikan masalah. Justru malah menambah masalah, bahwa dirimu menjadi sosok yang selalu bersalah jatuhnya kan. Gitu. Jadi menurut aku all is well. Jadi ya sudah, apa yang bisa kita lakukan, hadapi itu, jalani aja. Kalau memang bisa dipadatkan, kita bisa delegasikan, kita bisa rubah, go aja, lakukan itu. Jadi kita bisa lebih cepat pulang misalnya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, biarkan, kita percayakan sama orang di rumah. Karena kita percaya juga, misal neneknya kan pasti sayang sama cucunya. Ada suami kita kah gitu ya, atau kita percaya semoga nenek kita juga punya hati yang sayang sama anak-anak kita, misalnya seperti itu. Nah hal-hal kayak gitu ya kita coba usahakan dulu. Semoga aja semuanya juga baik dan kita bisa langsung tetap ada di sana gitu. Oke. Sebagai dokter laktasi, apalagi di era sekarang ini kan udah eranya para Gen Z punya anak. Ya kan? Nah ada gak sih para working mom Gen Z ini
yang mengeluhkan tentang ASI dan paling banyak tuh case-nya tentang apa, Dok? Oke. Gen Z itu kadang-kadang sekarang kalau kita lihat apa ya fenomenanya itu ada beberapa segelintir kelompok yang wah Gen Z apa kuatkan apa tuh katanya dibilangnya kuatkan mentalmu apa tahan-tahan supaya maksudnya persiapkan itunya ya persiapan keadaannya kayaknya menakutkan sekali dunia menyusui dunia lahiran dunia nikah tuh kayaknya kok serem banget gitu ya. Nggak sih, aku mau bilang kita sebagai mungkin aku pribadi ini kan generasi milenial. Tapi berkecimpung juga maksudnya kayak pasien-pasien yang udah gapnya 10 tahun udah mulai ke Gen Z. Yang banyak sekali dikeluhkan datang itu lebih ke masa diri dia sendiri yang hilang ketika mereka jadi ibu. I mean, banyak banget yang ngomong, "Dok, aku gak bisa lagi tidur 6 jam ke atas." Itu kurasa udah 2 tahun 3 tahun terakhir ini banyak Pol. Jadi anak-anak Gen Z yang umur-umur mama-mama Gen Z yang umur-umurnya 23 ke atas, 23, 24, 25 ya tahun-tahun sekarang ini keluhannya itu, "Aku gak bisa ya Dok ya tidur lebih dari 6 jam. Aku gak bisa nih bablas, misalnya suamiku mau kok tolongin aku biar anaknya yang disusui biar dia bangun." Tapi sebetulnya kalau semisal kayak gitu tuh kita bisa gak sih jadi ibu menyusui dan kita tidur 6 jam kalau baru-baru melahirkan gitu ya? No dong. Enggak. Kenapa? Karena balik lagi ke tubuh kita yang memang di prepare day by day itu mengikuti pola kebutuhan bayi toh. Termasuk hormonalnya juga gitu ya. Jadi hormonal kita, terus hormon menyusui, bagaimana reload payudara kita gitu ya. Which is ketika ibu baru lahiran, kita punya pakem bahwa jadwal menyusu bayinya 2-3 jam sekali, katakanlah seperti itu ya. Kemudian payudara kita yang tidak bisa didiamkan lebih lama dari 3-4 jam, bahkan 3 jam aja tuh rasanya udah penuh kemeng. Kalau dibablasin, ya udah itu ya, clog, kemudian jadi engorge ya, clog, kemudian jadi engorgement, bengkak ya, dari clog itu gerenjel, sumbatan, kemudian jadi bengkak kalau nggak rilis jadinya mastitis, mulai terinfeksi. Mastitisnya belum rilis juga, beranjak lagi beberapa hari jadinya abses. Dari yang bagus-bagus payudaranya, cuma gara-gara kita mau bablasin biar tidur lebih nyenyak, jatuhnya amit-amit sampai ke titik abses yang harus dibeset atau ke ruang ke dokter bedah, itu kan rasanya nggak sebanding, nggak worth lah gitu. Cuma ya begitu kenyataannya, karena mereka menganggap bahwa oh my god, ternyata hidup gue akan bakal hilang banget ya gitu. Nggak bisa lagi menikmati kayak masa gadis tidur dengan tenang. Ya sorry to say, itu memang akan hilang, tapi untuk sementara waktu. Kita sebutnya kayak kita sekarang flamingo era ya. Ya nggak sih? Kita flamingo era, baik ibu-ibu tuh pasti akan masa itu. Jadi kita akan lelah dulu, capek dulu, tapi tenang aja ya para Gen Z mom. Jangan takut dulu. Itu masanya kan 2-3 jam itu kan sekitar 2-3 bulan pertama. Habis gitu kan akan berjejak lagi jadi 3-4 jam, 4-5 jam, 5-6 jam. Jadi tenang aja. Nanti kalau udah mulai ini juga akan makin jeda ritmenya gitu. Dan waktu itu bergulir dengan sangat cepat sih. Ya, mungkin kita akan kaget ya di awal ya pasti. Dengan perubahan kebiasaan mungkin ya, yang biasanya mungkin dulu pada saat hamil kita bisa tidur mungkin lebih enak gitu, atau sebelum punya anak gitu ya tidur lebih enak, terus tiba-tiba kayak kita memasuki era menjadi ibu, melahirkan, terus kayak harus masih perjuangin ASINya, mengenali bayinya, tidurnya juga kayak gitu. Jadi yang tadinya mungkin bisa buat diri kita sendiri, sekarang itu jadi memikirkan bayi buat orang lain. Jadi kita nggak mikirin diri kita sendiri, tapi udah ada tanggung satu jawab anak kecil yang harus kita pikirin juga gitu. Tapi kalau misalnya ada support system yang good ya, ada suami, ada parents yang bisa bantu kita, mungkin itu akan jauh lebih meringankan. Ya, berarti itu yang harus kita prepare juga ya. Prepare dari mulai hamil, step by step. Plan kalian akan seperti apa gitu ya. Jadi sebagai nanti calon ibu, calon ayah, prepare kalian akan seperti apa. Apakah mau punya babysitter, apakah mau ngurus sendiri, apakah mau dibantu seperti apa. Itu yang sebaiknya kalian juga benar-benar set up itu semua. Misal aku gak percaya sama Neni, aku mau ngurus sendiri. Oke, kamu akan mau seperti apa?
kamu nyaman nggak, mau belajar nggak soal full direct breastfeeding gitu? Apakah kamu akan berkutat dengan pompa dengan segala resikonya? Karena kalau ngurus sendiri misalnya pakai pompa itu pasti akan capek luar biasa, akan kewalahan misalnya kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan bagaimana pilihan masing-masing juga sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Kalau dulu sebetulnya kayaknya dulu punya anak aja gitu ya. Iya. Tapi kayaknya di era sekarang memang before kita memutuskan untuk punya anak tuh kok ternyata komunikasi sama pasangan itu iya. sangat penting banget ya, bagaimana nanti pembagian tugasnya, Betul. bagaimana nanti dengan kita, apakah kita akan lanjut bekerja atau tidak. Ya itu juga nanti harus kira-kira dibahas. kalau kita bekerja support sistemnya siapa. Bener. Itu ternyata tuh udah menjadi investasi sejak awal, bahkan sebelum kita memutuskan untuk punya anak. Iya, gitu. jadi dari mulai nikah, karena kadang-kadang ada juga yang kaget kan, totonya kok langsung dikasih gitu Iya, ya. bener, Mungkin bener. bisa-bisa ya, karena kita kan pasti untuk menjenjang pernikahan itu udah dewasa kan. Ya. Sebagai calon pasangan, nanti pasangannya kita harus buka apa ya, sama-sama buka hati, buka pikiran mau dibawa kemananya itu. Jadi ketika udah nikah ya kita tahu nih step-stepnya gitu kan, persiapannya mau seperti apa ya. Syukur misalnya punya rezeki, dikasih rezeki jalannya lancar, baik. Meskipun sama-sama bekerja pun, apakah mungkin kantornya juga ramah anak, sayang, maksudnya tipe yang pro akan ASI. Itu juga sangat berpengaruh loh. Itu sebuah support system yang sangat luar biasa. Betul. Jadi bahkan ada sebetulnya kayak suami yang mau bantuin untuk gantiin popok, Iya, sendawain, handle, itu aja tuh udah kayak itu support berkat yang luar itu biasa good banget. juga Jadi sih. family man, jadi sosok bapak, benar-benar Yang hadir bapak gitu ayah ya. yang hadir itu top priority sih sebenarnya ya. Karena paling enggak ya kita nggak lelah sendirian. Apalagi misalnya katakanlah dua-duanya bekerja ya, tapi dua-duanya itu juga sama-sama bareng-bareng loh ngurusin anaknya gitu kan. Walaupun misalnya sebetulnya capeknya tetap ada, tapi ada perasaan kayak jalan ditemenin gitu ya. Itu berasa kayak feel-nya beda aja. Pasti gitu. feel-nya Tapi beda. sebetulnya Dok, kayak kan kalau zaman sekarang itu menurut aku sangat mudah sekali kita tuh ke-trigger untuk menjadi stres. Karena banyak banget udah kayak faktor-faktor tuh yang bisa bikin kita stres gitu. Tapi apakah memang stres itu seberpengaruh itu dengan produksi ASI? Karena aku lihat beberapa orang-orang di sekitar aku ada yang kayak stres langsung betul-betul ASInya tuh mampet total gitu. Oh iya sih, dan itu nyata loh. Aku pribadi pernah punya, kalau boleh sedikit kesaksian atau kayak pernah sharing bener-bener nyata. Sebelumnya kita cuman halah ngomong bohong lah, itu cuman biar manja-manja aja. Kadang ada orang yang ngomong kayak gitu, lebay lah, apa sih ibu lahiran sok-sok lah dimanja-manja, harus disayang-sayang kan. Kadang ada orang yang kayak gitu. Tapi kalimat yang atau kita sering dengar, ibu nyusuin atau ibu habis lahiran gak boleh nangis ya. Ibu lahiran itu bawaannya harus happy ya. Kadang kita sambung-sambungin sama mitos. Kadang kalau mitos dibilang nanti matanya bengkak lah, kepalanya pusing lah, apa segala macam. Tapi sebenarnya bukan spesifik karena mitosnya, tapi secara medis pun atau secara regulasi hormonal tubuh kita juga memang sangat sepengaruh itu. Ya, stresor atau yang kita bilangnya makanya hormon oksitosin tadi sih yang paling berpengaruh, karena dari perasian ini kan hormon produksi sama hormon kurir nganternya. Prolaktin si bahan baku produksi segala macam, produksinya, pabrik susunya, bagaimana kelenjar payudara dan so on gitu ya. Tapi satu lagi si hormon kurir, hormon oksitosin yang dibilang ibu menyusui, ibu lahiran tuh harus happy, harus relax, gak boleh berantem sama suami, gak boleh berantem sama mertua atau sama mama atau sama, intinya bawaannya harus nyaman, cukup istirahat. Cukup istirahat ini bisa kita siasatin. Kalau fase newborn kan pola tidur anak bayinya juga masih panjang ya, masih banyak banget. Jadi kita bisa colong-colong nih tidurnya, tidur nap di siang-siang kayak gitu. Memang kita nggak bisa tidur panjang, tapi paling tidak itu bisa menjadi bantuan buat kita nap, deep sleep sebentar gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, hormon-hormon yang kondisi yang benar-benar neken ya, kayak kitanya terlalu lelah, kecapean, kewalahan. Ini sering terjadi nih, misalnya nggak paham harus manajemen waktu antara kata orang harus pompa 2 jam sekali. Di satu sisi babynya juga bareng dia dan dia ngurus sendiri tanpa neni. Itu sering banget dikeluhkan kayak, dok aku udah jadi zombie. Hidupku cuma pompa nyetek, pompa nyusuin, ngurus bayi, pokoknya habis banget waktuku. Karena kesalahpahaman. Mereka berpikir harus pompa 2 jam.
Padahal kalau ada direct breastfeeding ya mompanya bisa dikurangi, disiasatin cuma selip-selipannya aja. Tapi karena mereka pompa nyusu, jadi kejar-kejaran. Jadi kayak punya 2 anak, bener. Jadi nggak ada waktu. Baru mau tidur alarm pompa bunyi. Jadi harus paham nih manajemen waktunya, laktasinya seperti apa, kapan mompa, kapan DBF-nya bagaimana kayak gitu kan, supaya tetap bisa istirahat. Nah soal hormon yang kelelahan, capek dan lain-lain, oksitosinnya jadi ngambek. Kita tuh punya hormon yang tugasnya ejection atau ngalirin asinya. Jadi kayak kita ibaratnya kayak diperesin supaya asinya keluar. Dan itu bisa kita rasain kalau oksitosinnya lagi lancar bagus banget, let down reflex atau refleks di mana asinya bisa tiba-tiba netes, tiba-tiba rembes, tiba-tiba mancur, relax, nyaman banget. Itu tuh bisa keluar dengan enak gitu, baik gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi mompa pun LDR-nya bisa berkali-kali, deres mancur-mancurnya tuh bisa berkali-kali. Anak juga bisa dapat lecnya juga dalam banyak gitu ya porsiannya. Tapi kalau misalnya kitanya stres, itu semua jadi ngambek. Gampangnya ingetnya kayak hormon oksitosin tuh kayak kurir antar paket. Kalau misalnya banyak paket yang mau diantar, tapi kurirnya ada yang sakit, ada yang mogok kerja, jadi macet semua tuh, mandrak semua, nggak nyampe, delay di Cakung katanya. Masih ngendek di BC Cakung, yang ngendek semua di sini toh. Jadi ibaratnya dibalikin lagi, nanti dibilangnya asinya nggak keluar, asinya sedikit gitu kan. Jadi mesti lebih paham sih konsepnya seperti itu. Dan dulu kalau soal yang dibilang tiba-tiba berhenti, aku pernah kejadian kecelakaan, mobilku hancur lebur di jalan Bandung itu, Padalarang, tol Padalarang, remuk pol-polan mobilku. Aku lihat lagi tuh foto kamu betul-betul di jejer-jejer gitu di pinggir jalan ya. Nanti kalau misalnya mau lihat ada tuh ya. Jadi benar-benar hancur lebur mobil Pajero, remuk, anakku masih usia 40-an hari. Bayi terlempar. Anakku yang pertama ininya sowek, benar-benar kena ke tebing dan itu nggak ada di dalam mobil. Jadi begitu mobilnya kecelakaan itu aku keluar itu kedengar, aku sadar bangun aja tuh teriak-teriak nama anakku nggak ada. Itu di pikiranku cuma satu, Tuhan kalau anakku ada atau seisi mobil ini ada yang kenapa-napa, anakku ada kenapa-napa, aku mending ikut mati aja, ibaratnya ngomong kayak gitu. Aku lihat di depan mata kepalaku tuh di jalan tol itu ada bedong, ada pompa asiku, ada baju anak-anakku. Pikiranku tuh udah mati, anakku kelindes apa semua. Itu ya benar-benar di saat itu begitu aku ketemu bayiku yang namanya 40 hari. Dia tuh cuman kayak itu antara turun kesadaran sama kita bilang yang ngantuk atau apa kan beda tipis. Kita nggak bisa tahu dia merintih kesakitan kah, dia merintih apa yang dia rasa. Aku kalau inget itu tuh rasanya kayak Tuhan masih bolehin aku ada di sini tuh mukjizat, benar-benar mukjizat. Itu benar-benar aku ngelihat darah anakku di mana-mana, anakku yang bayi nggak berdarah, tapi ininya cengklok dalam gitu, detak. Pas di CT scan itu retak sampai pendarahan otak toh. Itu aku dibawa ke IGD sama yang nolongin di tol itu. Aku sampai di rumah sakit, itu aku pencet asitku nggak keluar setetes pun nggak keluar. Tuhan, aku sampai itu aku seorang dokter laktasi, aku jatuh kata, aku ngomong sama kakak perawat, aku bilang, Kak boleh nggak aku minta susu buat anakku, aku bilang. Saking aku nggak punya ASI, maksudnya ASIku berhenti total. Terus itu rumah sakit kecil, dia bilang maaf, aku kan bilang aku dokter tolong bantu gitu kan. Terus dokternya juga ngomong maaf dok, di sini kita nggak ada siap, soalnya susu kan mahal, jadi harus beli sendiri. Kalau nggak ke apotek ke sebelah. Yang aku nyeker apa sih nggak pakai sendal, lusuh semua. Itu benar-benar yang berhenti tok. Anak masih 40-an hari padahal ASIku tuh yang tipenya berlimpah. Itu nyata aku rasa. Karena aku lagi panik-paniknya. Sampai di satu titik, Tuhan aku harus apa? Anakku lagi mau di ronsen segala macam. Aku bilang sama kakak perawatnya. Aku bilang, Kak aku bagi air segelas aqua. Aku duduk, aku tutup bilik sekarang bed itu. Aku duduk, aku cuma sambil nangis, netes, aku minum. Tuhan please keluarin ASIku lagi, aku bilang. Tuhan tolong, abis itu
benar-benar aku nenangin, aku bilang Tuhan jangan berhentiin ASIku, kasihan Nathan, aku bilang gitu kan. Dia mau minum apa, aku bilang. Terus aku diam, aku minum, aku pelan-pelan nenangin, terus aku sambil aku pencet, aku sambil doa. Baru ketika kita baru bisa tenang, kita baru bisa ngeregulasin emosi sendiri, baru bisa keluar lagi. Itu nyata. Jadi kalau dibilang bohong-bohong stres bisa bikin berhenti, itu nyata ibu-ibu semuanya, bener-bener nyata. Jadi please dijaga betul hormon kita, dijaga betul emosinya, dijaga betul moodnya, terutama apalagi kalau habis lahiran itu hormon masih up and down, baby blues bisa banget terjadi. Thank you sayang. Iya, baby blues bisa banget terjadi, itu benar-benar yang emang kalau dibilang apakah nyata, itu nyata banget. Jadi jangan anggap remeh suatu perasaan. Sedih yang terlalu mendalam, kaget ya, shock pasti itu kan trauma. Ya itu kecelakaan tuh shock banget gitu ya, terus takut banget gitu rasanya, termasuk overthinking, insecure. Jadi please sambil dibantu hipnoterapi ke diri sendiri, afirmasi positif, tenangin diri. Mungkin kita ngomongnya coba exhale, inhale, tarik nafas, bantu nenangin. Itu akan ngebantu sih. Sambil diucapin mungkin kalau mau tidur, all is well, orang lain bisa, aku bisa. Aku baik-baik saja. Itu juga menjadi pengingat ya sebetulnya buat kita ketika kita bertemu dengan ibu-ibu baru. Iya, pasti. Gitu, atau misal kita bertemu dengan ya siapapun sih sebetulnya. Benar-benar. Ya untuk seorang ibu nggak cuma new mom gitu, tapi siapapun itu ya sebetulnya be nice aja sama orang lain, karena sometimes kita nggak bisa tahu kalau ternyata orang di balik itu ada apa. Mungkin mereka terlihat baik-baik aja hari ini, terlihat senyum-senyum hahaha, tapi ternyata di dalamnya tuh seberjuang rapuh dan fragile segitunya. Jadi kalau bisa ya tetap support setiap wanita yang ada gitu ya, tanpa memandang apa yang dibalik dia rasain. Betul. Positif aja gitu, maksudnya apapun yang ya pasti mereka juga mau yang terbaik gitu kan. Even itu kalau misal mungkin kalau kita lihat ibu-ibu yang ASInya nggak ada, kita biasanya bilang oh ya bisa jadi stres, tapi bisa jadi ibu-ibu yang ASInya ada pun tuh mereka juga tetap mengalami kesetresan itu, bahkan bisa jadi mereka mengalami kesetresan itu untuk memperjuangkan ASInya tersebut. Nah iya, stresnya gitu, karena memperjuangkan ASI yang padahal mungkin mereka masih belum paham. Betul, gitu kan. Tapi bukan berarti kita ngomong kalau ibu-ibu yang ASInya nggak ada tuh berarti nggak berjuang gitu, bukan ya. Maksudnya kadang yang punya ASI pun itu bukan berarti mereka juga nggak stres gitu. Sebetulnya setiap ibu tuh pasti punya kesetresannya, perjuangannya masing-masing. Iya, jadi gitu. Mungkin kalau misalnya kadang-kadang gini ya, kalau aku lihat dari fenomena kadang mungkin kita bilang di threads atau di mana-mana gitu ya, orang tinggal komen, dulu aku juga gini, cari gini gitu-gitu. Maksudnya kayak membandingkan dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan. Ya aku paham, mungkin di satu titik mereka mau menjadi support, maksudnya memberikan semangat, memberikan saran bahwa oh kamu coba lakukan apa yang seperti aku lakukan, siapa tahu itu works gitu kan, maksudnya mereka. Tapi di sisi lain ketika orang menanggap itu menjadi negatif, ya lu bisa belum tentu di gue bisa gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi please be nice aja, bener, dengan catatan ya kita boleh aja memberi saran gitu kan. Dan balik lagi ke yang diberi saran, misal dia mengeluhkan aduh ASIku sedikit banget ya, aku masih campur ini nih campur itu gitu kan. Oke, ketika orang memberi saran, apalagi itu sarannya yang baik, misal orang itu memberi saran dan dia belum melakukan itu, boleh dong coba yuk dilakukan. Gini misalnya, aku loh menyusu tuh berdarah terus gitu kan. Aku pompa tapi hasilnya sedikit gitu kan ya. Terus ada orang yang memberi saran, boleh nggak coba konsul ke yang memang expertnya. Let's say bukan buat apa-apa, tapi buat kebaikan kamu. Siapa tahu ada jalan keluar untukmu. Betul. Nah kalau seperti itu kan wise, bijak ya. Bahwa yang diberikan saran, oh iya aku belum coba nih, belum pernah nih aku ke dokter laktasi, aku belum pernah nih konsul kemana-mana, aku cuma tahu dari apa video yang aku lihat, oh aku cuma rasa-rasa sendiri. Itu kan akan menjadi satu bantuan solusi. Jadi bijaklah untuk menerima saran juga sebenarnya. Lain halnya, aku udah ke konselor, aku udah ke dokter laktasi bolak-balik ke sana sini. ASIku memang sedikit atau memang udah dikasih tahu IGT, ya jadinya mau nggak mau ya aku campur. Kalau udah seperti itu, ya dia udah melakukan segala hal yang dia bisa lakukan, tapi tetap mentok.
Nah hal yang seperti itu kan nggak bisa kita terus judging kan. Ya kita harus support, it's okay mam, kamu nggak sendirian, masih ada kok orang yang sepertimu, dan kamu tetap ibu yang baik, ibu yang hebat gitu. Karena kamu udah melakukan apa yang bisa kamu lakukan, kamu udah datang konsul dan lainnya. Nah itu beda kasus sama orang yang denial kan. Aku sedikit, aku mau campur ini, aku maunya gini. Dikasih saran, coba konsul, pengen tahu nih apakah memang kamu kondisinya seperti itu. Tapi dia gak lakukan. Aku asinya dikit, aku campur, tapi dia malas pompa. Katakanlah seperti itu, paham maksud aku ya? Bukannya tidak berjuang, tapi memang dia tidak kurang effort, mungkin bisa seperti itu. Jadi balik lagi effort setiap effort yang dilakukan belum maksimal, gitu. Jadi iya. balik lagi mungkin setiap orang itu ya harus tahu target and goalsnya maunya seperti apa kan? Ya betul. Jadi ada aja yang mungkin, ya udahlah orang aku juga nggak apa-apa kok kalau misalnya pakai cari yang lain, pakai Sufor aja atau misalnya gitu kan. Nah, mau dikasih tahu bagaimanapun ya dia akan mental. Ya, itu yang selalu aku sadari sih, ternyata menyusuin itu tuh personalize banget. Betul. Gitu. Kayak setiap ibu itu punya, bisa jadi caranya berbeda. Karena mereka juga punya goals yang berbeda gitu. Dan itu aku semakin sini kayak makin belajar, oh ya ternyata misal cara yang orang lain lakukan tuh berbeda dengan cara kita, selama goalsnya sama, tujuannya dia punya tujuan yang sama-sama, oke, ya nggak ada masalah gitu, nggak harus melakukan dengan cara kita yang sama. Betul, tapi gitu. Bagaimana prosesnya ya kita sambil support, sambil dampingi, sambil temani, ya sambil dibantu. Mungkin misalnya dia udah mulai berbelok ya sambil diarahkan supaya dia lebih nyaman misalnya kayak gitu. Tapi dia belum mau, ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Betul. Gitu. Dok, ada nggak sih kayak red flag buat kita ya sebagai seorang ibu menyusui yang juga working mom gitu, gimana supaya kita itu tahu gitu kayak diri kita nih udah dimentok banget nih di sini gitu. Karena aku melihat banyak sekali ibu-ibu yang sebetulnya mereka sadar kok kalau ini tuh udah di luar kapasitas mereka kayaknya gitu. Karena mereka ingin memperjuangkan ASI, mereka ingin selalu dengan mindset aku harus berjuang mati-matian nih buat anak aku, pengen memberi yang terbaik, akhirnya sampai mereka tuh lupa sama dirinya sendiri. Oke, jadi maksudnya ini kapasitasnya itu apa? Misalnya lelah pumping kah? Atau di posisi dia jadi mau kita berhenti kerja kah? Atau gimana? Red flagnya maksudnya kayak mungkin apa ya, hal-hal apa yang perlu kita tahu kayak ini kayaknya udah gak sehat nih dengan cara aku yang seperti ini gitu. Maksudnya di tahap sampai seperti apa sih kita itu tahu kalau saatnya aku cari bantuan kayak gitu. Di saat, kalau misalnya paling gampangnya itu adalah di saat kamu merasa itu menjadi suatu beban, bukan lagi cinta. Wah. Karena menyusui itu ya makanya kenapa dibilang mengasihi. Menurut aku itu perjuangan kita dalam setiap tetesan ASI yang keluar, baik itu direct breastfeeding atau pumping, itu ada cinta dari kita loh. Iya kan? Itu dalam banget sih. Iya gak sih? Di saat kita sadar bahwa aku bukan lagi buat jadi terbeban. Iya. Jadi bukan lagi rasa sayang, tapi aku udah enak banget lihat ini. Aku udah belenek banget. Itu adalah red flag. Dan banyak kejadian di pasien-pasienku yang sampai mereka datang, dok aku minta obat berhenti ASI aja. Aku udah muak banget lihat pompa. Aku udah muak banget bengkak berkali-kali. Let's say ada banyak beberapa hal yang kayak gitu. Meskipun ketika konseling, ketika dikulas balik, ternyata mereka hanya gak paham cara memanajemen waktunya. Mereka keteteran, mereka muak banget yang 2 jam gitu ya. Mereka gak ngerti bagaimana mensiasatinya supaya naikin produksi ASI dengan cara yang lebih tepat. Let's say banyak orang yang berpikir power pumping harus dilakukan setiap hari. Ya capek banget sih. Iya, power pumping yang 1 jam dilakukan setiap hari. Padahal itu ada tekniknya bahwa ya nggak perlu setiap hari pun. Ada tekniknya di mana itu bisa menggantikan growth spurt and so on gitu ya. Ada topiknya sendiri, ada pengajarannya sendiri, let's say gitu ya. Tapi banyak orang yang salah kaprah bahwa dipikir pompa harus power pumping, jadi pompa udah 2 jam sekali, 1 jam nempel sampai putingnya pun ledes apa kayak gimana gitu ya. Itu jadi beban dan merusak diri banget. Pasti kan dia melihat badan dia hancur-hancuran, maksudnya kayak tadinya mungkin payudaranya bagus, bentukannya bagus, sekarang jadi bengkak atau apa, luka, nyeri, sakit, itu menjadi beban, bukan lagi cinta. Dan itu jadi red flag. Jadi dibalikin lagi aja ke diri sendiri bahwa apa yang kamu lakukan ini dengan sukacita atau tidak. If you feel rasanya cuman kayak buat apa ya, kita bilangnya pengakuan dari orang lain, stop it. Ya, kita gak butuh itu. No need. Kamu balik lagi, kamu mau melakukan itu untuk siapa?
untuk memberikan ke anakmu, seberapa cinta kamu sama anakmu, kayak gitu. Iya. Karena setiap tetesan itu ya benar-benar ada cinta kita, Iya. waktu kita, peluhnya kita lelah kan. Iya. Kita harus pompa, nyusuin, Betul, bangun. betul. Mungkin badan kalau misalnya kita nyusuin yang bisa posisi tidur-tidur, itu pasti posisi kita juga nggak nyaman. Betul sekali. Kita nggak bisa tidur yang leluasa bisa ngeguling gitu, nggak bisa. Untuk sekian lama waktu gitu. Jadi balik lagi untuk gimana kita maunya, untuk siapa gitu. Oke. Jadi red flagnya udah aja kalau emang kamu ngerasa terbeban, kamu udah muak, dan menurutmu aku bisa memberikan cinta dengan rasa yang lain, ya kita nggak akan bisa paksa karena semua depends on you gitu. Iya. Kalau Diri kamu begitu, sendiri. Gimana maksudnya sebagai ibu ya supaya kita kan tetap bisa menjalanin proses menyusui ini tuh sebagai cinta gitu, nggak cuma sebagai beban. Apalagi kan maksudnya aku lihat juga sekarang ya memang ilmu makin berkembang, Pasti. tapi juga banyak orang tuh oversharing gitu, Oh, sehingga iya. maybe buat kita as a new mom atau moms mungkin kayak ngelakuin caranya ini, padahal Belum kayak tentu works. belum tentu works, dan mungkin orang itu sharing kan hanya sepenggal dari berapa Oh iya, ratus hari yang dia lakukan gitu loh. Kadang mungkin ada yang kelewat, Iya. bukan maksudnya orangnya nggak mau share, tapi mungkin ada part-part yang kita kelewat kayak gitu. Ya mungkin dia share tapi kebacanya baru yang sepenggal Betul, sepenggalnya. betul. Nah, jadi kalau misalnya buat mensiasati kayak gitu ya, ya balik lagi, kita tuh hidup bukan buat berlomba-lomba dengan orang lain kan. Jadi jadi buatlah diri kita sendiri ini targetnya mau seperti apa gitu, supaya kitanya ini tuh nggak kejar-kejaran sama orang lain gitu. Targetnya bukan target orang lain. Dan kalau misalnya dibilang buat yang oversharing atau misalnya kita ngerasa dia oversharing, giniin aja. Maksudnya kalau ke diri aku ya, kasarnya peduli amatlah sama orang lain. Hidupku ya aku yang tahu bagaimana kapasitas kita. Yang baik boleh dicontoh. If nggak works buat kita, ya go ahead. Cari lagi mana yang lebih settle ke kita, lebih fit ke Iya, kita. berarti kalau kita nggak cocok, nggak perlu dipermasalahin, ya udah berarti itu Iya, nggak fit buat nggak buat kita. Ada Iya. cara lain kok. Ya. Kalau misalnya sampai mentok, yang apa yang di sharing dari area sosial media, cari bantuan ke yang lebih tepatnya, dikonselingkan supaya kamu mendapat solusi sesuai dengan kebutuhanmu dan kapasitasmu. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngikutin let's say influencer kah, atau sharing dari mam 1, mam 2, mam 3, tapi datang ke benar-benar yang bisa menilai bahwa oh kondisimu tuh A, B, C, berarti solusimu ya A, B, C gitu. Jadi supaya kita nggak mentah-mentah menelan apa yang bisa kita baca dan lihat cuma sepenggal-sepenggal itu tok. Gitu. Oke. Dari tadi kan kita ngomongin masalah kayak pompa, manajemen waktu gitu, terus kayak stres ternyata berpengaruh gitu ya. Nah tapi kalau misal dari sisi nutrisi, Oke. nah nutrisi itu sebetulnya pengaruh juga nggak sih ke ASI? Dan kayak kan katanya kayak ASI tuh selalu memberikan yang terbaik nih gitu. Tapi kenapa kok ada ibu yang misal selalu merasa kayak oh ya ASInya dia tuh kayak lebih bagus, ASI aku gini, tapi ada anak tuh yang berat badannya bisa beda-beda kayak gitu, Dok. Paham. Jadi kondisi ASI kita itu benar-benar diciptain Tuhan tuh luar biasa, ngikutin kebutuhan bayi di setiap situasi dan kondisinya. Oke. Jadi benar-benar nggak bisa dipukul sama rata. Let's say katakanlah kamu di Surabaya, aku di Jakarta, dengan suhu yang berbeda aja ASI kita bisa berbeda. Meskipun paut umur kita samaan ya anaknya. Iya, anak kita cuma terpaut 2 hari. 2 hari, ya. Meskipun kayak gitu. Atau kasarnya punya kakak adik, sama-sama kakak adik kembar, sama-sama punya anak gitu ya. Itu pasti beda. Misalnya dalam satu rumah, karena berbeda semua kan. Jadi memang nggak bisa dipukul rata. Dan soal nutrisi ini, itu ibaratnya kan bahan baku produksinya ya. Kalau mamahnya itu kurang nutrisi, otomatis bahan bakunya jelek. Oke. Ya maksudnya ya kitanya aja kurang nutrisi, bagaimana kita mau bisa memberikan yang terbaik juga buat anaknya gitu kan. Jadi otomatis kita harus mempentingkan diri kita sendiri. Makan proporsional, karbo, protein dengan segala. Kalau misalnya di dunia MPASI disebutnya 4 bintang 4 bintang. Jangan lupa 4 bintangnya buat mamahnya juga gitu kan. Sekarang kita sebutnya menu lengkap. Iya, menu lengkap. Misalnya dulu dibilangnya 4 betul, bintang, gampangnya yang gampang Iya, diingatnya iya. ya. Menu lengkap 4 bintang ya, protein, karbohidrat dan kawan-kawannya itu kan dibilangnya. Maksudnya yang gampang kayak ear catching gitu ya. Nah itu juga harus diingat, bintang-bintang itu buat kita juga biar kita nutrisinya cukup kan. Sesimpel minum cairan ya. Ibu menyusui tuh kadang-kadang juga suka lupa minum.
Oke. Makanya kadang kan saya selalu ngomong sama pasien, kalau kamu lagi nyusuin, support dari ayah, support dari suami, bawain tumblernya. Kamu minum juga ya. Ngomong ke istrinya. Iya, Dibikinin, let's say ya udah bikinin susu gitu ya. Dibikinin milk flow misalnya gitu ya kan. Dibikinin buat minum juga. Jadi apa yang keluar dia juga bisa rehidrasi lagi. Anaknya dipantau pipis, mamahnya juga ikut dipantau pipisnya. Apakah mamanya pipis cuma sehari sekali 2 kali, berarti kurang minum. I see. Jangan cuma anaknya doang yang dipantau 6 kali, mamanya juga tetap minimal 4-6 kali seharian. Kalau bisa 6 kali. Iya. Jadi kalau anaknya minum, kamu juga ambil minum. Gitu. Jangan nunda-nunda makan. Makan bukan berarti harus banyak, tapi tetap harus sesuai porsiannya. Kamunya nggak boleh kekurangan, karena ibaratnya kita punya badan ini dijadiin pabrik susu buat anak kita dari ASI, dari air susu ibu gitu. Jadi ya nutrisinya harus tetap dipercukupi gitu kan, vitamin, suplementasinya, ya mikronutriennya semuanya harus dicekapin kayak gitu. Wow. Nah dok, sebagai dokter sekaligus ibu 4 anak ya, Yeah. ada nggak sih hacks maksudnya yang selama ini dokter lakukan supaya kerjaan juga berjalan lancar? Itu pasti ya. Tadi kan udah dari manajemen waktunya, Paham. siapin support sistemnya. Tapi gimana caranya supaya, maksudnya kayak 4 anak bisa menyusui sampai 2 tahun bahkan sekarang anak keempat pun udah di umur 21 tahun 21 bulan 21 bulan tapi masih tetap bisa lancar menyusuinya. Jadi kalau misalnya dibilang hacksnya, mungkin ya aku sharing sebagai dokter laktasi, POV juga sebagai mama 4 anak, yang which is 10 tahun terakhir ini nenenku bekerja keras sih berarti gitu ya. Pengalamanku tuh setiap anak berbeda sekali. Anak pertama dengan segala kesulitan dan woro-woro, dengan tumpang tindih bla bla blanya ya, berjuang ASI tuh uber-uberan. Ditambah kalau tadi aku sharing kondisi pekerjaanku sekarang yang jauh lebih fleksibel as dokter laktasi, yang mungkin aku bisa mengatur waktuku. Tapi for information, anak pertamaku itu aku menjadi dokter yang kerja di rumah sakit shifting. Bahkan bukan jam kerja yang optimal di jam 8 sampai jam 4 sore katakanlah, di jam pagi working office hour, tapi shifting yang mesti tengah malam nggak bisa sama anak, tidurnya pun di rumah sakit, jaga malam kita bilangnya. Itu aku mengalami betul yang 10 sampai 14 jam ninggalin anak. Jadi dan ternyata dengan segala hiruk pikuk dan woro-woronya ternyata bisa kok dijalani. Ya, caranya gimana? Ya balik, cinta tadi itu menjadi benar-benar optimal pertama. Kamu harus tekankan bener apa yang mau jadi goals kamu. Kamu mau suksesin ASI berapa lama? Ya kan? Kalau aku ya saklek, aku tuh punya, mungkin bisa dibilang batu, kayak keras kepala gitu ya. Kayak dibilang aku tuh keras kepala, penasaranan orangnya. Kalau orang bisa lahir normal, aku juga pasti harusnya bisa. Gitu, kayak gitu. Kalau orang bisa sukses ASI, harusnya aku juga bisa dengan segala perjuangan yang aku bisa lakukan, gitu kan. Di satu sisi pas aku lagi kerja itu ya udah, caranya gimana? Ya when aku nggak bareng anaknya, ya aku kerja, aku pumping, saklek, komit, konsis sesuai dengan jam-jam minum anaknya gitu. Misalnya anak udah umur 3 bulan, ya 3-4 jam sekali dia pola minum, berarti aku 3-4 jam sekali juga pola aku memompa. Di saat aku lagi mau ketemu orang atau lagi ngurus pasien, aku lagi nggak sempet. Di saat aku sempet, meskipun jedanya baru 1-2 jam, ya aku pompa aja gitu. Lebih ke sana. Hacksnya tuh lebih disiasatin sesuai kondisi masing-masing kita. Jadi kalau misalnya ditanya tips pumping, pokoknya sebelum tidur kita mompa. Itu buat cadangan lah ibaratnya, supaya flownya di sepanjang malam juga nyaman, payudara nggak terlalu penuh, kita tidur juga lebih enak gitu ya. Dan anak juga minumnya cenderung lebih sedikit biasanya di malam hari. Padahal produksi kita lebih banyak. Iya, jadi produksi ASI kita prolaktinnya lebih banyak. Jadi kalau minum tidur tuh, malam tidur tuh biasanya dia lebih sedikit. Jadi daripada memang polanya seperti itu, polanya kan buat tidur, bukan yang buat awake gitu kan. Jadi kesannya tuh makanya payudara tuh cepat bengkak atau cepat rasa penuh banget tuh di malam hari. Selain karena prolaktin yang lebih tinggi, ternyata anak tuh sebenarnya minumnya cenderung lebih sedikit dibandingkan di daily time. Ya katanya ASI di malam hari tuh berbeda juga, juga lebih tinggi, lebih pekat. Jadi dia minum dikit pun lebih kenyang, lebih cepat padat gitu ya. Dan biar paginya juga flownya bagus kan. Jadi makanya sebelum tidur kita mompa biar payudaranya tuh tetap bisa mempertahankan isi dapatnya.
kedua ini yang bangun pagi, bangun tidur, sisanya mungkin 3-4 kali di jam kita kerja. Dengan patokan per 3 jaman kurang lebih. Jadi misalnya kita kerja 12 jam, bagi aja 3-4 jam sekali, berarti sekitar 3-4 kali ketika kita di kantor misalnya gitu. Jadi kita tetap waras, gak mesti yang saklek ya, gak mesti saklek jam 9, jam 11 tank atau jam berapa. Ya beda-beda tipis, beda mundur 15 menit atau setengah jam masih oke, tapi around-nya 3-4 jam untuk di usia 3-4-5 bulan misalnya. Nanti di 5-6 bulan berubah lagi, 6-8 bulan udah mulai makan berubah lagi polanya. Jadi makin lama makin jeda kok. Dinikmati aja hari-harinya. Nah, kalau sambil ngemil, sambil makan, sambil liatin yang kita suka, nonton selip-selip misalnya. Iya, itu bisa kayak mendistraksi supaya kita nggak terlalu fokus ke pompa, jadi nggak stres banget. Dan gitu jangan ya. pompanya begini diliatin makin nggak keluar, biasanya makin jeda dibandingin kita biasanya mendetin keliatin kok kayak nggak netes makin lama LDR-nya. Dibandingkan kita biasa aja, kita pegang biasa aja atau bahkan pakai handsfree misalnya sambil kerja sambil ngetik, totonya udah penuh AC aja gitu. Kitanya lebih relax, malah jauh lebih gampang keluar. Nah dok, boleh nggak sih kayak kalau sekarang itu kan alat pompa udah banyak banget ya gitu. Bener. Nah maksudnya kayak dibagi tips gitu gimana cara pemilihan alat pompa. Apalagi kan sekarang udah kita lihat juga model macam-macam, pekerjaan ibu juga bermacam-macam gitu. Jadi kayak misal kayak ibu yang seperti apa cocok menggunakan yang handsfree misalnya gitu. Atau ibu seperti apa yang cocok menggunakan model pump yang portable kayak gitu. Jadi sebenarnya memang balik lagi ya soal pompa ini kan, pompa kita katakan sebagai alat bantu ketika kita nggak bisa menyusui langsung bayinya. Ya, jadi kan ASI kita tetap harus dikeluarkan, tapi dengan alat bantuan pompa yang memang pompa paling mujarab sedunia ya pasti mulut bayi. Hisapan bayi ya. That's why direct breastfeeding sebisa mungkin usahakan untuk tidak ditinggalkan at all. Jadi kamu boleh mompa kok, tapi kalau bisa yuk DBF-nya tetap jalan gitu ya. Mungkin nge-mix gitu kan. Terus ketika kita milih pompa, kita milihnya juga jangan asal-asalan, jangan cuma kemakan iklan atau jangan kemakan murah doang gitu ya. Tapi harus dipastikan apakah si pompa ini proper gitu ya. Mulai dari ritmik, cara penghisapannya. Karena ini menggantikan tanda kutip mulut bayi, sebisa mungkin juga ritmiknya harus dong menyerupai gitu ya. Jadi kecepatan hisapnya, kekuatan hisapnya tidak boleh menyakiti. Jadi hisapannya bukan berarti kuat harus tajam, bukan. Kuat tapi nyaman gitu ya. Ada yang kayak gitu. Terus bahan-bahannya kita mungkin bisa bilang atau kita kenalnya sekarang medical grade, hospital grade. Bahan-bahannya bukan cuma sekedar BPA free, tapi bahan-bahan yang memang bahkan di dunia medis pun yang memang udah non alergenik misalnya kayak gitu ya, non toksik. Jadi bahan-bahan itu yang memang karena itu sebagai tempat wadah makan, dia harus benar-benar tersertifikasi yang akurat gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah pompanya portable, hands free dari mulai bentukan, so far kalau dari Mam Uung, kalau misalnya saya pelajari itu kan ritmiknya, terus hisapan kekuatannya, itu ya udah oke banget nih ya, dan kurang lebihnya mirip-mirip nih baik yang portable ataupun yang hands free. Dan balik lagi soal bentuk, kadang-kadang kalau payudaranya terlalu besar, terus dipakai mangkok lagi terlalu besar, dan kalau misalnya brandnya terlalu ketat atau apa, malah jadi nyumbet atau kita bilangnya ketahan. Itu mungkin nggak cocok nih sama yang pakainya hands free gitu. Tapi balik lagi kalau memang bisa disesuaikan, terus ukuran corongnya, karena kadang-kadang kalau nggak salah banyak orang yang nggak paham kalau ternyata size corong itu bisa di-adjust gitu kan. Mereka taunya cuma satu itu toh, ya wes pakai itu gitu kan. Itu harus dipelajari lagi, harus dikoreksi ulang kalau seandainya memang nggak tepat. Terus misalnya mau pakai portable ya balik lagi juga nih, ketika dia bisa oke kok aku efisien aja kok, aku masih ada DBF, aku bisa portable, dan aku lebih suka portable, lebih suka megang, kayaknya lebih berasa, aku bisa lebih lihat atau lebih bisa pantau, boleh. Tapi kalau di satu sisi dia kerjanya ketemu orang gitu ya, kayak maksudnya di desk tapi mungkin ketemu orang, dia lebih nyaman misalnya dia pakai baju yang mungkin agak besar, dia bisa pakai hands free gitu ya, itu juga akan, dan dia mungkin tipe yang aku nggak bisa jeda terlalu lama buat mompa, jadi aku harus on sambil kerja baru bisa mompa. Nah kalau kayak gitu kan berarti mau nggak mau dia membutuhkan yang lebih hands free gitu kan. Tapi balik lagi semuanya ya kita sesuaikan lah dengan personalis tiap ibunya. Yang penting ngerti sih cara pakai pompanya. Ya seperti misalnya aku coba contohin ya di sini ya. Jadi misalnya kan di setiap pompa itu kan ada menunya. Kalau misalnya kalau di yang sini tuh ada mode stimulasi atau mode massage gitu ya. Kalau kedengeran dia itu ritmiknya cepet.
Ya, Ya, dan ini gitu. cenderung dangkal. Jadi kita bilangnya tuh hisapannya dangkal tapi cepat. Kalau di anak menyusu, kita bilangnya stimulasinya anak. Bukan ngecepiak ya, tapi ngenyotnya pendek-pendek tapi pelan. Betul. Gak lama dari itu tiba-tiba zeret berasa LDR. Iya. Anak langsung gelep lebih panjang. Gak sepanjang ini, tunggu. Misalnya kurang lebih segini. Lebih dalam. Oh ya, tadi kan kayak kalau ini kan lebih dalam, lebih dalam, lebih terus kuat. Terus kayak ada jeda gitu ya, kayak lebih panjang, lebih dalam, lebih panjang gitu ya. Berarti kalau yang tadi mungkin hisapannya kayak misal dangkal. Cep, kalau yang ini kayak hisapannya tuh lebih disedot lebih dalam gitu. Nah ini kan ada polanya kan. Jadi ada pola stimulasi, ada pola yang kita bilangnya mode hisapnya. Ya stimulasi tuh kalau orang kenalnya katanya mode masas. Mode masas kan katanya mode pijit. Kalau saya lebih suka sebutnya stimulasi. Karena bukan yang pijit bagaimana, tapi lebih ke stimulasinya dia. Jadi begitu udah LDR atau dia udah mulai rembesannya keluar, lumayan udah kita bilangnya tuh kayak deresnya udah mulai kuat, lebih kayak gitu ya. Pindahin ke mode yang hisapan. Begitu dia udah mulai tetesannya pelan, cuman tes, kita balikin lagi ke mode massage lagi, misalnya mode stimulasinya lagi, supaya dia bisa ngerangsang lagi. Makanya aku bilang jangan selalu diliatin, karena ketika ini kita kaku, kitanya tegang, makin kecangkek lagi tuh oksitosin gak rilis. Kalau diingat kan pijat oksitosin di belakang ya. Bener, di leher-leher sini juga ya pijat oksitosin sampai, ya. Tahu nggak secara tidak langsung ya, sadar tidak sadar, kita itu 9 bulan nggak bisa tengkurap loh. Waktu hamil. Anggaplah 7-8 bulan lah, pas kan gak bisa tengkurap kan, bawa bayi. Punggung kita tuh pegelnya luar biasa loh. Iya, nyusuin juga pegel. Nyusuin tambah pegel, ditambah mompa, kita makin bongkok. Makanya kenapa relaksasinya tuh cenderung di punggung. Karena ketika ininya kita yang biasanya tegang, direlaksasi, dia akan rilis oksitosinnya. Makanya dibilang pijat oksitosinnya di area punggung kan. Sebenarnya kalau misalnya kita udah bisa leher sampai punggung kadang kalau misalnya nggak duduk ya boleh aja sambil tengkurep gitu ya, dipijitin Pak Su gitu ya, suaminya boleh pijitin. Habis itu pijat plus ya terserah gitu. Gantian kesukaan suami dong. Langsung melek kan. Tuh. Ya. Jadi bilang sama Pak Su, pijitin aku dulu, nanti gantian misalnya. Ya nggak bercanda. Ya jadi maksudnya itu buat jangan salah loh, kadang-kadang kayak gitu aja ya, intimasi sama suami tuh jadi oksitosin rilis banget ya. Jadi hormon cintanya keluar lagi. Jadi saya selalu ngomong gini nih ke setiap pasien yang ibu-ibu baru sama bapak-bapak baru. Biasanya sih kalau lagi hamil ya, konseling pertama aku selalu ngomong, nanti kalau anaknya lahir, please diingat, anak lahir itu bukan di tengah kita, tapi di samping. Jadi jangan pernah bikin anak itu menjadi penjauh antara mama sama papahnya. You know what I mean? Kayak kadang-kadang ketika anak jadi ada, ini tuh hubungan suami sama istri tuh jadi makin jauh tanpa kita sadari. Kita sadari, dan itu menjadi diam-diam tuh kerikil yang bisa jadi bumerang balik buat rumah tangga. Karena pasti akan ada fase di mana kita tuh jadi pernikahannya super jenuh kalau nggak dibenerin dari awal. Maksudnya kayak kita nggak jaga itu benar-benar bisa jadi jenuh banget di awal, karena sesimpel apalagi komunikasinya buruk ya. Sesimpel suami ngelihat istri kok kayaknya capek ya ngurus anak, tapi di satu sisi lain si istri merasa suami ini cuek sama kita, nggak mau sentuh kita lagi, nggak mau lagi intimasi sama kita lagi gitu. Itu juga jadi hal penting yang perlu diingat. Jadi merasa kayak aku nggak diinginkan lagi. Kayak dan gitu. Itu bikin makin insecure loh. Dan itu bikin stres lagi, ASI jadi drop lagi. Betul lagi. Jadi panjang masalahnya. Jadi kalau misalnya kita bilang sebagai ibu bekerja, baik ibu rumah tangga, ibu lahiran, ibu menyusui, itu ya complicated. Dijalani, kalau kita paham seharusnya all is well lah. Maksudnya kita bisa jalan itu dengan baik. Semuanya harusnya bisa baik-baik aja. Oke. Terakhir Dok, ada nggak satu pesan yang mau disampaikan ke mama-mama sekalian buat ibu sini, atau mungkin nanti yang nonton lagi ada ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan yang mau persiapan bekerja, gitu ya. Kira-kira apa sih pesan dari Dok Echa yang pengen disampaikan ke mereka? Satu, tetap ingat kita itu adalah ibu terbaik. Sebagaimanapun versi kita di mata anak kita tuh kita ibu terbaik. Jadi jangan pernah kecil hati, rendah hati dengan apapun yang terjadi ya, dengan segala kondisi. Apapun yang bisa kita perjuangin ya perjuangin aja dulu.
kita coba dulu. Jangan langsung menyerah, tapi juga jangan berkeras hati ketika itu udah menjadi beban buat kita, gitu ya. Terus kalau misalnya buat ibu bekerja, tetaplah semangat, tetap kuat, tetap tetap menjalaninya dengan penuh cinta juga, diusahakan banget gitu ya. Tapi jangan lupa cinta ke diri sendiri itu yang paling utama gitu. Karena kalau kitanya udah mencintai diri kita sendiri, kitanya udah tahu value-nya harus bawa kemana, kita juga akan jauh lebih wise, jauh lebih nyaman buat bawa hari-hari kita gitu. Semuanya tetap semangat, kalian hebat banget. Apapun yang kalian rasain, apapun yang kalian lakuin gitu ya, apapun yang udah terjadi, all is well gitu ya. Dan kita nih ada Mam Uung juga di sini gitu ya, Mami Uung di sini, terus ada teman-teman semua, saling support, jangan judging gitu ya, saling sayang satu sama lain, saling nguatin gitu. Oke. Tuhan sayang kita semua. Sama-sama, thank you for having me. Semoga bisa sharingnya bisa jadi berkat. Semoga bisa sukses ASI-nya, jalannya bagus-bagus semua. Yeay.